Pemirsa, arus lalu lintas kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama mulai meningkat. Hari ini merupakan hari terakhir diskon tarif 30% dan berikut adalah laporannya. Pemirsa, situasi lalu lintas pada siang hari ini di gerbang tol Cikatama atau Cikampek Utama terpantau masih ramai lancar meskipun telah terjadi tren kenaikan dari volume kendaraan yang melaju ke arah tol Trans Jawa. Ini dikarenakan terkait dengan diskon tarif tol yang diberlakukan pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 16 Maret 2026. Dan jika kita bandingkan dengan data kemarin, dalam satu hari, 1 kali 24 jam, ini sudah ada lebih dari 228.000 kendaraan yang melaju ke arah tol Trans Jawa. Dan ini pun angka ini dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya ini lebih besar. Dan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu mengingat puncak arus mudik akan terjadi pada mulai hari kemarin sampai dengan nanti tanggal 18 Maret 2026. Kemudian juga dipastikan saldo e-tol Anda tercukupi agar tidak ada yang namanya penumpukan kendaraan ataupun melakukan stop up di gardu tol. Karena tentunya ini akan memakan waktu yang cukup lama yang biasanya jika transaksi hanya berdurasi sekitaran 10 sampai dengan 20 detik. Jika saldo e-tol Anda habis, ini akan melakukan top up terlebih dahulu dan memakan waktu bisa 1 sampai 2 menit. Terutama jika volume kendaraan sudah mulai ramai, ini tentunya akan mengular bahkan hingga berkilometer dan akan berdampak panjang. Dan juga jika Anda memang tidak kebagian rest area, bisa juga Anda keluar tol terdekat, kemudian juga menggunakan jalur arteri, karena di jalur arteri juga banyak sekali rest area yang didirikan oleh pihak swasta maupun dari pihak pemerintah. Dari Karawang, Jawa Barat, Anta Arman, Seto Pratomo, Jakarta Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang penumpang kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan dievakuasi tim medis usai melahirkan di atas kapal. Evakuasi dilakukan setelah kapal bersandar di dermaga pelabuhan. Seorang penumpang kapal dievakuasi oleh petugas kesehatan Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penumpang ini dievakuasi setelah melahirkan di atas kapal sesaat sebelum KM Pantokrator yang sebelumnya berangkat dari Pelabuhan Nunukan, Kalimantan Utara bersandar di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Berkat bidan dan perawat yang bertugas di atas kapal, seluruh proses persalinan berjalan dengan lancar dan penumpang ini melahirkan seorang bayi laki-laki dengan kondisi sehat. Proses persalinannya lancar. Kebetulan ibu ini mungkin sudah melahirkan pertama, jadi bukan pengalaman pertama untuk melahirkan. Jadi dia ada pengalaman, kebetulan dari perawat juga sudah konfirmasi sama saya karena pada saat ini kapal mau sandar. Selanjutnya ibu dan bayi ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Andi Makassau untuk mendapatkan pelayanan medis lebih lanjut. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Puluhan warga yang didominasi emak-emak ini berdesakan menyerbu pasar baju dan sembako murah yang digelar di Sekolah Dasar Muhammadiyah 16 Surabaya. Bahkan karena tidak sabar mengantre, beberapa emak-emak terlibat adu mulut. Mereka bahkan mengantre sebelum pintu gerbang sekolah dibuka. Warga saling berebut membeli baju dan sembako murah hasil sumbangan dari siswa maupun wali murid. Harga baju yang ditawarkan sangat terjangkau, yakni mulai dari Rp5.000 hingga Rp100.000. Sementara itu, hasil penjualan dari kegiatan ini akan disalurkan untuk kegiatan sosial dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, terinspirasi kebiasaan umat muslim yang bersedekah, seorang warga keturunan Tionghoa non-muslim di Kabupaten Jombang, Jawa Timur membagikan ratusan paket sembako kepada warga di desanya. Berikut liputannya. Ratusan warga terus berdatangan silih berganti di halaman rumah Chandra Iwanto, seorang non-muslim, warga keturunan Tionghoa di Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Warga antusias antri untuk mendapatkan paket sembako yang rutin dibagikan oleh Chandra dan keluarganya menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Chandra terdorong untuk bersedekah karena terinspirasi dari kebiasaan umat muslim di desanya yang gencar berbagi kebaikan di bulan Ramadan. Ada 3 macam sembako yang diterima warga, yaitu beras, tepung terigu, dan minyak goreng. Warga bersyukur karena harga sembako di pasaran sangat tinggi. Jadi saya tidak punya motivasi apapun atau penceritaan, tidak. Tulus untuk untuk membagikan kepada saudara saya di Kaliwungu yang memerlukan, yang layak saya kasih. Itu yang tujuan saya. Chandra berharap apa yang sudah rutin ia lakukan selama puluhan tahun ini dapat menjadi simbol kerukunan antar umat beragama. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. Pemirsa, seorang muazin di kawasan Kemiri, Mukabeji, Kota Depok meninggal dunia saat tengah melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Peristiwa duka tersebut terekam CCTV. Kamera CCTV ini merekam saat seorang muazin, Marji, sedang menunaikan sholat tarawih bersama jamaah lainnya di Masjid Jami Abu Salam, Kemiri Mukabeji, Kota Depok. Namun saat hendak melakukan gerakan sujud, tubuh korban tiba-tiba terjatuh dan tidak lagi terbangun. Jamaah lain yang berada di sekitar lokasi sempat berusaha memberikan pertolongan, namun nyawa korban tidak terselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit terdekat. Selama hidupnya, sosok Marji dikenal aktif dalam kegiatan keagamaan. Almarhum juga dikenal sering mengumandangkan azan dan menjadi bagian penting dari keluarga besar Masjid Jami Abu Salam. Kejadian ini meninggalkan duka mendalam bagi para jamaah yang mengenal sosok almarhum sebagai pribadi yang taat beribadah. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintasan News siang hari ini. Saya Wiki Adrian undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.